Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itsnani Noftika Rahmawati, NIM 2020SEK58 dari kelas A1 Stikesya, program studi ekonomi syariah dari kampus ITB AAS Indonesia. Perkenankan saya di sini untuk menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, mengetahui sistem dan prosedur prinsip mudharabah perbankan syariah. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis mudharabah. Yang ketiga, mengetahui ketentuan hukum mudharabah. Yang keempat, skema pembiayaan mudharabah untuk nasabah dan pegawai. Yang kelima, mengetahui sistem dan prosedur prinsip musyarakah perbankan syariah. Yang keenam, mengetahui jenis-jenis musyarakah. Kemudian yang terakhir, skema pembiayaan musyarakah untuk nasabah dan pegawai. Materi yang pertama adalah mudharabah. Pengertian mudharabah di sini adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Keuntungan dan kerjasama tersebut dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Kemudian saya akan menjelaskan sistem dan prosedur prinsip mudharabah. Yang pertama, pembiayaan 100% di-cover oleh bank. Pada pembiayaan mudharabah ini, bank memberikan modal 100% kepada nasabah yang membutuhkan untuk membangun usahanya. Kemudian, kontrak mudharabah dibentuk secara bebas antara kedua orang atau lebih dengan tujuan mencari keuntungan yang kemudian untuk dibagikan antara pemilik modal dengan pengelola modal berdasarkan kesepakatan mutualitas dan secara fair dan sama. Kemudian yang ketiga, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis mudharabah. Jenis mudharabah yang pertama adalah mutlaqah dan yang kedua adalah mudharabah muqayyah. Mudharabah mutlaqah di mana mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki. Sedangkan mudharabah muqayyah adalah di mana arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana, sedangkan mudharib bertindak sebagai pelaksana atau pengelola. Kemudian berikut adalah ketentuan hukum mudharabah. Yang pertama, mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. Yang kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan atau mu'allaq dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah atau yad al-amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Kemudian yang terakhir, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Berikut adalah skema pembiayaan mudharabah untuk nasabah. Kemudian saya akan menjelaskan skema pembiayaan mudharabah untuk nasabah. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Di sini, bank juga akan menyertakan jaminan nasabah atas pembiayaan tersebut. Kemudian pada akad mudharabah, bank akan memberikan pembiayaan 100% kepada nasabah yang akan membangun usahanya. Pada saat akad berlangsung, juga akan ditentukan proporsi bagi hasilnya antara nasabah dengan bank. Misalnya bank 50% dan nasabah 50%. Apabila terjadi kerugian yang tidak disengaja oleh nasabah, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh bank. Namun apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kesengajaan nasabah, maka bank akan memproses kerugian tersebut dengan memberikan sanksi kepada nasabah. Yang terakhir, pada saat usaha sudah berjalan dan mendapatkan laba, maka keuntungan dibagi antara nasabah dengan bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, dan nasabah juga akan mengembalikan modal pokok kepada bank. Berikut adalah skema pembiayaan mudharabah untuk pegawai. Dan saya akan menjelaskan skema pembiayaan mudharabah untuk pegawai.
Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Di sini, bank juga akan menyertakan jaminan atas nasabah tersebut. Setelah itu, berkas-berkas akan diperiksa oleh surveyor yang bertugas mengetahui kebenaran identitas nasabah dan jaminan yang digunakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan. Kemudian setelah selesai disurvei, maka berkas akan diserahkan kepada komite pembiayaan. Komite pembiayaan itu sendiri yang terdiri dari manajer, surveyor, dan bagian pembiayaan. Apabila jumlah pembiayaan besar, maka jumlah komite lebih banyak dan diharapkan ganjil karena dapat mempermudah dalam pengambilan voting atau keputusan. Kemudian setelah diadakan rapat dari komite pembiayaan, maka akan diputuskan antara disetujuinya pembiayaan atau tidak. Jika disetujui, maka akan dibuatkan perjanjian akad. Namun jika ditolak, maka berkas akan dikembalikan kepada nasabah. Setelah pembuatan akad selesai serta ditandatangani oleh bagian pembiayaan, nasabah, dan manajer, maka akan diserahkan ke kasir. Kemudian, di kasir, nasabah akan menerima uang dan kartu angsuran. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Berikut adalah sistem dan prosedur prinsip musyarakah. Yang pertama, dua pihak atau lebih. Dua pihak atau lebih itu termasuk bank dan nasabah, dapat mengumpulkan modal lalu membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi perusahaan sesuai proporsionalnya masing-masing. Akad kerjasama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan. Kemudian saya akan menjelaskan jenis musyarakah atau biasa disebut syirkah. Yang pertama syirkah amlak dan yang kedua adalah syirkah uqud. Syirkah amlak adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau ikhtiari, atau secara alami atau ijabari. Kemudian syirkah uqud adalah dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menggabungkan harta guna melakukan kegiatan usaha atau bisnis, dan hasilnya dibagi antara pihak baik berupa laba atau rugi. Berikut adalah skema pembiayaan musyarakah untuk nasabah. Dan saya akan menjelaskan skema pembiayaan musyarakah untuk nasabah. Yang pertama, nasabah membutuhkan pembiayaan mengajukan kepada bank dengan akad musyarakah. Kemudian, nasabah dengan bank saling bekerja sama dan berkontribusi dalam akad ini. Bank melakukan pembiayaan kepada nasabah dan pengelolaan usaha sesuai dengan keahlian nasabah. Namun, bank tetap membantu nasabah dalam mengelola usahanya dan keduanya saling bekerja sama. Berikut adalah pembiayaan musyarakah untuk pegawai. Dan saya akan menjelaskan skema pembiayaan musyarakah untuk pegawai. Yang pertama, nasabah datang ke bank syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Kemudian, bank menanyakan kepada nasabah, apakah nasabah tersebut telah memiliki rekening atau belum. Jika belum memiliki rekening, maka pihak bank akan membuatkan rekening tersebut dan melengkapi berkas-berkas permohonan pembiayaan. Namun, jika sudah memiliki rekening, maka nasabah mengisi syarat-syarat pengajuan pembiayaan tersebut. Lalu akan dilakukan survei oleh bank kepada nasabah tersebut, baik secara kuantitatif dan kualitatif. Setelah dilakukan survei, maka hasil survei tersebut diserahkan kepada manajer pembiayaan. Kemudian, manajer pembiayaan menyerahkan survei tersebut kepada komite pembiayaan, apakah proses tersebut diterima atau tidak. Jika diterima, nasabah akan diminta menandatangani surat persetujuan prinsip pembiayaan. Namun jika ditolak, maka berkas akan dikembalikan kepada nasabah. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.